bagi gua itu kontennya sampah semuanya. Lu main game di waktu kerja misalnya, itu nyampah gitu, bos. Lu digaji negara itu untuk kerja, bukan untuk main game. Sekarang kita membahas tentang konten sampah di YouTube. Jadi, saya beberapa kali melihat wawancara atau omongan orang, atau juga ada beberapa orang di tempat kerja yang ngomongi masalah konten sampah. Emangnya konten sampah itu apa sih? Ya, maksud gue gini loh, bos. Kalau lu merasa bahwa konten orang lain itu konten sampah, lu bikin dong konten lo yang merasa kalau konten lo tuh bagus, konten luar biasa, hebat. Jangan ngomong doang, bilang konten orang sampah. Nah, udah capek itu orang, bos. Udah capek dia ngerekam, udah capek dia ngedit, udah capek dia men-share kadang. Ya urusan dia dong men-share. Urusan dia mau bikin video apa, bukan urusan lo. Lo kalau nggak suka nggak usah nonton, nggak usah bilang konten orang sampah. Songong banget lo. Ngejek konten orang misalnya, oh itu kontennya begana begini, harusnya begana begini. Lo aja nggak punya konten, lo bikin video dibikini orang misalnya. Aduh, menghina orang itu kurang-kurangi loh, bos ya. Masalah konten sampah itu orang juga mulainya semuanya dengan video yang jelek. Siapa sih katanya bahwa dia memulai dengan video yang bagus? Ya ada orang yang mulai dengan video yang bagus, editing bagus, sehingga enak ditonton. Ya kalau tidak ada dan harus menunggu dulu punya kamera bagus, menunggu ada laptop bagus untuk ngedit, menunggu momen bagus, menunggu keahlian untuk ngedit yang bagus, baru share ke YouTube. Ya itu ente doang, nggak usah maksa-maksa orang gitu loh. Bagi kawan-kawan yang ngomongin masalah konten sampah itu, ente sendiri mungkin sampah ya. Jadi jangan pernah menghina orang-orang yang bikin konten di YouTube. Kan simple aja hidup ini. Lu nggak suka, lu nggak usah buka, lu lewati, lu blok, lu unsubscribe kek, lu bikin like ke bawah kek, apa kek gitu. Tapi yang jadi masalah kalau lu bikin konten YouTube misalnya, emangnya udah sehebat itukah diri lu bikinnya? Sama teman-teman yang merasa hebat gitu, kadang-kadang gua pikir, misalnya ada teman gua, nah, nggak usah bilang lah di mana dia tempat kerjanya, ngobrol, lu harus bikin begini, lu harus begitu nih. Dia tuh nyindir, oh si Anu bikin konten prank, oh si ini bikin konten itu, nah. Iya, bagi gua itu kontennya sampah semuanya. Lu main game di waktu kerja misalnya, itu nyampah gitu, bos. Lu digaji negara itu untuk kerja, bukan untuk main game. Artinya apa? Artinya lo sampah. Gimana? Lu disuruh kerja, dia tuh lu main game, dia tuh ngomongi orang itu bikin YouTube itu dengan bahasa-bahasa sampah. Lu ngaca nggak sih? Ada nggak kaca di rumah lu? Perlu gua beliin. Ya. Atau mungkin beberapa orang yang ngomong kontennya begana begini, tidak enak, bosan segala macam. Lu belum bikin YouTube aja, bos. Lu tuh udah ngebosanin gitu. Jadi nggak usah ngomong nih video orang tuh bosan. Lu depan kamera aja nggak pernah, nah, diwawancara orang kagak, punya pandangan, punya apa pun tidak. Dia tuh pada saat orang memberikan pandangan, pemikirannya, opini dia, lu bilang dia sampah. Ente sendiri yang sampah, bos. Ya, nggak ada masalah, nggak ada melarang, itu hak-hak lu memang ngomongin. Tapi persoalannya adalah kalau lu nyebuti orang sampah, emangnya nggak ada gitu bahasa yang lain gitu? Atau mungkin di keluarga lu tuh lu sering tuh di waktu lu mungkin bikin masalah, terus bokap dan nyokap lu bilang lu sampah gitu, anak sampah gitu, sehingga kalau ada lu melihat orang lain lu balas dendam. Atau mungkin waktu sekolah lu termasuk kelompok anak sampah gitu,
sehingga itu menjadi masuk dalam alam bawah sadar dan lo ngomongi orang itu seperti apa ya, menghina gitu. Jadi orang-orang yang terhina, tertindas, keturunan penjajah atau orang yang biasa terjajah, biasanya itu melakukan balas dendam ke orang lain dengan apa yang dia terima, dia rasakan. Jadi kata-kata sampah itu biasanya kata-kata anjing lo, itu kebiasaannya dia menerima kalimat yang itu juga. Dasar lo anjing lo. Jadi pas dia punya teman, dia ngomong balik, anjing lo gitu. Begitu dia. Jadi saya cuma ingin klarifikasi di sini bahwa tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Tidak semua orang punya fasilitas alat yang sama. Tidak semua orang punya motivasi yang sama. Kita itu belajar itu butuh 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 4 tahun itu yang minimal ya, rata-rata orang untuk menyelesaikan sarjana. Coba bayangkan berapa tahun? 6 tahun tambah 3 9 tahun tambah 3 12 tahun tambah 4 16 tahun. Baru lo tahu satu hal yang bergerak di ujung nama lo tuh. Mau sarjana apa kayak itu. 12 tahun bos. Belum tentu juga lo jadi orang yang paling hebat sedunia ini. Bayangkan orang yang sedang belajar YouTube misalnya. Dia menggunakan handphone. Dia belajar dari beberapa video. Dia comot mungkin beberapa video dan dia pelajari, dia download misalnya. Dia coba. Dia memang punya ide, punya konsep, tapi cara menyampaikannya di depan kamera itu dia belum bisa. Jadi dia coba gaya podcast kek, gaya interview kek, nyanyi kek, ngeprank dadakan kek, atau sosial eksperimen kek. Ya dia coba-coba semua. Beberapa orang bahkan yang sukses di YouTube itu, dia butuh 3-5 tahun baru lo suka dengan video yang lo tonton sekarang. Dan gak usah bilangi orang itu dengan bahasa-bahasa konten sampah kalau lo gak sehebat itu gitu. Tapi kalau model YouTuber yang jago misalnya Om Deddy atau siapa kayak gitu, dia ngomongi begitu ya wajar gitu loh. Dia punya konsep yang kuat, dia memang dia tampil, dia punya kemampuan yang hebat gitu. Tanpa dengan penghasilan dari videonya pun sebenarnya dia udah kaya. Sedangkan lo status sosial lo dengan status sosial orang yang membuat konten YouTube itu belum tentu lebih tinggi diri lo. Jadi nggak usah ngomongi konten orang sampah. Lo bikin aja, kita tes. Kita cek berapa lama daya tahan tubuh lo dalam hal ber-YouTube ini. Berapa hebat kemampuan lo dalam hal ngedit. Berapa banyak video lo yang akan lo buat dan apakah lo nggak mau men-share. Kita cek. Emangnya ada nggak orang lain yang mau nonton konten lo yang hebat itu? Ngomongi orang sampah. Lu aja kerjaan main game mulu. Jangan pernah menghina orang lain bos. Karena ente itu kemungkinan besar punya pengalaman masa kecil yang mungkin ya sering dihina orang. Maka lu balas ke orang lain.